Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Geronsius Arinto Guru. Kali ini saya akan melakukan pengkajian tentang keadilan menurut filsafat hukum. Pengkajian ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah filsafat hukum yang mengharuskan kami seluruh mahasiswa yang menempuh mata kuliah filsafat hukum untuk membuat sebuah video presentasi tentang keadilan menurut filsafat hukum. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam pengkajian keadilan menurut filsafat hukum itu sendiri. Keadilan selalu diartikan dengan keselarasan atau penyamarataan dalam berbagai apapun. Dalam dunia pendidikan kita mengenal dua pandangan mengenai konsep keadilan itu sendiri. Yang pertama adalah pandangan menurut kaum awam yang mengatakan bahwa keadilan merupakan keselarasan antara hak dan kewajiban, yang artinya keadilan itu sendiri bersifat merata, tidak memandang kepada siapa keadilan itu dilakukan. Atau dalam kata lain, keadilan merupakan takaran yang sama antara hak dan kewajiban itu sendiri. Sedangkan menurut pandangan dari ahli-ahli hukum mengemukakan bahwa keadilan itu merupakan keselarasan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum itu sendiri. Jadi, dalam konsep keadilan itu sendiri menurut pandangan awam dan pandangan para ahli hukum adalah dua hal yang berbeda. Di mana saya berani mengatakan dua hal yang berbeda, dikarenakan menurut awam, pemikiran kaum awam mengatakan kalau keadilan itu sendiri merupakan keselarasan yang sama antara hak dan kewajiban. Sedangkan menurut dari para pemikir atau para pakar-pakar hukum mengatakan keadilan merupakan konsep dari keselarasan atau kepastian hukum dan kesebandingan hukum itu sendiri. Adanya kenyataan berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban yang secara jelas berarti setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada keselarasan dengan besar kecilnya kewajibannya, yang berarti keselarasan antara hak dan kewajiban harus berjalan searah. Tidak seorang pun dapat memperoleh hak-haknya ketika orang tersebut belum melakukan kewajibannya. Itu adalah konsep keadilan menurut pandangan dari para pakar hukum itu sendiri. Tetapi berbicara tentang keadilan, ada beberapa pandangan menurut ahli filsafat atau beberapa filosofi tentang keadilan itu sendiri. Yang pertama adalah menurut Plato. Menurut Plato mengatakan bahwa keadilan hanya dapat ada dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Plato juga mengemukakan bahwa keadilan menyangkut moralitas individu dan sosial. Penjelasan ini tentu dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Plato itu sendiri dalam mengemukakan teorinya. Dalam mengemukakan teorinya, Plato selalu melakukan ilusi tentang seorang saudagar kaya yang mengambil keuntungan berdasarkan dari kejujurannya itu sendiri. Plato mengatakan bahwa seorang saudagar kaya mengambil keuntungan besar yang didapat jika tidak melakukan tindakan berbohong dan curang. Yang artinya dalam hal ini dia harus melakukannya secara adil. Adil itu sendiri menurut Plato menyangkut relasi manusia dengan manusia yang lain. Yang kedua, pandangan filsuf menurut Aristoteles. Aristoteles mengatakan keadilan merupakan pemberian kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Dalam pandangan menurut keadilan dari Aristoteles sendiri ada dua pandangan besar, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang bergerak dalam bidang jasa, hak, dan kebaikan atau anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan
korektif ialah keadilan yang menjamin pengawasan yang memelihara distributif ini melawan serangan-serangan ilegal. Artinya dalam dua pandangan itu mempunyai kesamaan atau mempunyai sebuah hubungan, yang arti dalam distributif melakukan distributif yang memandang atau mengutamakan tentang proporsional, sedangkan korektif adalah pengawasan terhadap keadilan distributif itu sendiri. Yang ketiga adalah pandangan filsuf John Rawls tentang konsep keadilan itu sendiri. Menurut Rawls, keadilan adalah mentensiskan antara paham liberalisme dan sosialisme. Rawls sendiri menjelaskan bahwa keadilan merupakan hak yang fairness yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan yang hendak memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulai, dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka hendaki. Bagi Rawls, keadilan merupakan hak yang fairness. Ketika seseorang ingin masuk ke apa yang mereka kehendaki atau apa yang mereka cita-citakan, mereka harus melakukan suatu tindakan yang adil. Keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Penganut paradigma hukum alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoicisme norma hukum alam primer yang bersifat umum, menyatakan, berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan jangan merugikan orang lain. Cicero juga menyatakan bahwa hukum dalam keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh pendapat alam itu sendiri, bahwa hukum alam meyakini bahwa keadilan akan ditentukan oleh alam apa yang benar dan apa yang salah. Menurut paradigma positif hukum, mengemukakan bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Jadi baik buruknya suatu keadilan ditentukan dari tujuan akhir apa yang ingin dicapai dari hukum itu sendiri. Dalam perspektif atau paradigma hukum utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur suatu keadilan atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi masyarakat secara luas. Jadi dalam paradigma hukum utilitarisme mengatakan bahwa suatu keadilan dapat diukur ketika suatu keadilan itu dapat memberi atau dapat menimbulkan manfaat bagi masyarakat secara luas. Terlepas dari konsep keadilan menurut beberapa para ahli, kali ini saya akan menjelaskan tentang keadilan itu sendiri menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, keadilan merupakan suatu hal yang abstrak dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasional dari setiap individu atau masyarakat itu sendiri. Jadi keadilan itu merupakan bentuk yang abstrak, tidak dapat kita menilai dari sisi apapun keadilan itu sendiri. Jadi masing-masing orang menurut saya dapat menilai tentang konsep keadilan menurut apa yang dia rasakan. Karena keadilan pada hakikatnya keadilan merupakan suatu yang abstrak. Karena sifatnya yang abstrak, keadilan tidak dapat dilihat atau tidak dapat dibentuk, tapi keadilan itu sendiri dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran atau takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang adil. Secara sederhana, kapan keadilan itu dibicarakan dan mengapa pada dasarnya seorang atau individu atau masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan, atau dengan kata lain, keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan. Namun perlu kita ketahui pula bahwa setiap manusia atau individu yang lahir pada dasarnya terlahir dalam kehendakan yang bebas atau dalam kehendak yang bebas. Oleh karena adanya kehendak bebas dari setiap individu tersebut, akhirnya membentur kehendak bebas dari individu-individu lain secara
tidak langsung dan tidak disadari bahwa kehendak bebas dari setiap individu tersebut ternyata dibatasi oleh kehendak bebas dari individu lain dan sebaliknya. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan, kita harus memahami konsep keadilan itu sendiri. Jadi sebagai individu kita terlahir dengan kehendak yang bebas, tapi dalam melakukan kehendak yang bebas, tentunya kita dibatasi oleh kehendak-kehendak oleh individu yang lain. Ketika misalnya individu yang lain melarang kita untuk melakukan suatu hak atau kehendak yang kita lakukan, belum tentu kita merasa perlakuan tidak adil. Karena bagi individu yang lain ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka juga melaksanakan haknya dia. Jadi makanya seperti di awal saya mengatakan kalau keadilan itu bersifat abstrak. Baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Baik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita. Jadi untuk menutup statement saya kali ini atau pandangan saya kali ini menurut keadilan dari pandangan filsafat hukum, saya mengumpulkan bahwa keadilan menurut filsafat hukum merupakan keadilan yang bersifat abstrak. Jadi keadilan yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang, tidak dapat dipandang, tetapi keadilan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menurut kita adil belum tentu menurut orang lain adil, dan apa yang menurut orang lain adil belum tentu menurut kita adil. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua yang melihat video saya kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.